semua? Sehat. Sehat? Sehat. Tadi udah cuci tangan kan? Sudah. Udah cuci tangan. Kamu udah pakai apa? Masker. Semua sehat? Nggak ada yang batuk, nggak ada yang sakit. Yang penting kita bertahan. Lagi di tengah pandemi, kita udah berusaha semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan dengan meminimalisir jumlah kelas. Kebetulan kelas kita jumlahnya ada 16. Kita laksanakan pembelajaran daring dengan kondisi hanya 16. Jadi kalau kita ikuti aturan, itu sudah aturan Permendikbud bahwa paling banyak kelas daring 16 orang. Kebetulan kita 16. Nah, hari ini pertemuan kita sebelum kita melanjutkan materi kita serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu kami yang mengajar di perkuliahan ini, lebih-lebih keluarga kami, dan kita berdoa dalam kesehatan, supaya mereka bisa berpimpin dan menyampaikan bisa terjadi. Hanya ini doa kami, semoga Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih kepada kami yang sudah mewakili kita ke dalam doa, dan sekarang sebagai insan religius sekaligus nasionalis, kita kembali mengambil semangat cinta tanah air kita kembali. Saya minta kepada kami si Kristin ya, membawakan kita atau membawa kita ke dalam lagu wajib ya. Lagu wajib. Jadi kan masa hari raya Pancasila. Ya. Boleh kita pakai semangatnya Pancasila. Langkah apa? Yang mengubah persamaan dalam bentuk persamaan. Lalu kita cari titik kotak pada kedua garis atau kedua suku X dan Y. Nah, kita lihatkan. Nah, di kelas 10 anak-anak kami sudah belajar ini nih, yaitu bagaimana menentukan lingkungan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Jadi contoh, tentukan daerah penyelesaian persamaan X besar sama dengan 1. Nah, apa yang kita lakukan pertama?
Kita ubah dulu pertidaksamaan X besar sama dengan 1 ke dalam bentuk persamaan X sama dengan 1. X sama dengan 1. Baru kita gambarkan grafiknya. Coba perhatikan, saya rasa ini bukan hal baru lagi, sudah kamu ikuti di kelas 10. Nah, mari kita gambarkan garisnya, yaitu melewati titik apa itu? Titik apa? Iya. Yang benarnya 0 dan 1 atau 1,0? 1,0. Ada cara membaca titik koordinat. Yang dibaca duluan apa? X. Baru Y. Jadi jangan terlalu balik, nanti dibilang Y dan X. Karena titik koordinat pada umumnya dituliskan apa? X dan Y. Kembali balik bumi ini kan. Nah, maka kalau mau kita tentukan himpunan daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah mana itu? Sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Besar. Karena menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Maka karena sama dengan kita pakai garis yang menyambung, bukan garis putus. Yang sebelah sini lah DP-nya itu. Apa DP? DP Persib, bukan? Apa? Penyelesaian. Kalau DP nanti itulah enaknya orang matematika. Mereka banyak mengenal artis. DP ya kan? Ada HP. Tahu HP? Bimon Paris. Ya kan? Ya kan? Itu juga artis. Padahal di matematika bukan Bimon Paris, tapi apa? Ini dia. Himpunan penyelesaian. Mari kita artiskan mereka semua. Berikutnya, kalau perhatikan ini, masalah lain lagi. Ini hanya mengingatkan anak-anak kami di materi sebelumnya, yaitu materi pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, coba satu orang baca ini. Bagaimana membaca interval ini? Si Besar bisa baca interval itu? Ini yang ini. Interval apa sih? Baca bisa apa ya? Y lebih kecil dari 1, Y lebih besar dari 1, dan Y lebih kecil dari 1 dengan 2. Baguskan. Semangat, masa masih muda rontok. Ayo, berdiri. Apa berdiri? Baca Y lebih besar dari -1 dan Y lebih kecil sama dengan 2. Iya. Ada yang beda? Pas? Maka permasalahan yang kita mau bahas adalah bagaimana menggambarkan daerah himpunan penyelesaian permasalahan ini. Y besar besar dari -1 dan Y kecil sama dengan -2. Maka untuk Y besar sama dengan Y besar -1 kita gambarkan yang mana? Yaitu garis putus-putus yang di bawah. Dia melewati titik mana? Yaitu titik 0 dan -1. Kita tarik garisnya putus-putus karena hanya tanda menggunakan tanda lebih besar. Karena tanda lebih besar di mana daerah penyelesaiannya? Di sebelah atau sebelah kanan. Nah, ini dia. Berikutnya, pertidaksamaan yang kedua. Y kecil sama dengan 2. Maka kita gambarkan garisnya melewati titik apa? Titik apa ini? 2. Titik 0,2 atau 0 dan 2. Kita tarik garisnya menyambung. Daerah himpunan penyelesaian yang mana? Di bawah kan? Di bawah garis. Karena dia tanda lebih kecil. Nah, itu hanya mengingatkan lagi. Dan selanjutnya kita ingatkan lagi ini bagaimana berapa cara untuk ini kan pertidaksamaan linear 2 variabel ya? Iya. Yaitu bentuknya 2x tambah 3y kecil sama dengan 6. Maka yang kita lakukan apa? Duluan. Langkah yang kita lakukan duluan apa deh? Mana spidol kita tadi? Nah, apakah
seperti ini langsung dia? Atau ada metode yang perlu kita lakukan di luar? Coba. Apakah langsung seperti ini tergambar? Tidak kan? Tidak. Maka langkah yang kita lakukan pertama apa deh? Kita cari dulu atau langsung langkah pertama apa? 2x tambah 3y kita bawa ke dalam bentuk persamaan. 2x tambah 3y sama dengan 6. Oke, sudah dalam bentuk persamaan. Kalau sudah dalam bentuk persamaan, tinggal kita cari titik pokok dengan menggunakan tabel banting. Apa tabel banting? Tabel bantu, bukan tabel banting. Nah, coba perhatian ya. Kalau kita mau ambil titik garis tabel bantunya, kita masukkan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Bagaimana kita ambil titik bantunya? Kita isi tabel bantunya. Ini kita anggap x, ini kita anggap y. Ini adalah titik koordinat x dan y. Oke. Sekarang ketika kita ambil x sama dengan 0, y-nya berapa? 0. Kita ganti 2 kali 0 0. Paham? Tambah 3 kali y. Y kan kita ganti. Hasilnya 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0? 0. Sudah jelas ini 0. Tambah 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3. Y-nya sama dengan 2. Pas? Tapi kita tuliskan di sini 2. Titik koordinatnya berapa? 0,2. Oke. Berikutnya, ketika kita ambil y-nya 0, x-nya berapa? Siapa yang bisa? Gantian. Atau nanti ya, di soal berikutnya kita gantian ya. Kita selesaikan secara bersama dulu. Kita masukkan 2x tambah 3 kali 0. Kan kita ganti y-nya 0. Iya. Maka 3 kali 0 berapa? 0. Jelas ini 0, hasilnya sama dengan 6. 2x tambah 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Karena nggak ada pengaruh kan penambahan 0. Iya. Selanjutnya X sama dengan 6 per 2. Iya, selanjutnya 3. maka kita isi di sini berapa? 3. Di sini 0,3. yang benarnya berapa? 3,0. 3 dan 0. Karena dimana kita tulis x ya? Iya. Maka coba perhatikan. Ketika sudah mendapatkan 2 titik, itu kan syarat mendapatkan sebuah garis. Diketahui 2 titik, maka bisa digambarkan sebuah garis. Titik pertama yang kita ketahui tadi di mana? 0 dan 2. Ini dia. Titik kedua. Kita tarik garisnya. Putus bu. Karena dia tanda apa tadi? Tanda kecil. Bukan. Iya, kecil tadi ya? Iya. Oke, kecil sampai dari ke. Nah, selanjutnya Pak, kita uji titiknya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian. Mana yang kita mau uji? Kita uji titik yang ada di sini dan di atasnya. Itu cara membagi daerah himpunan penyelesaian. Kalau yang sebelah bawah, mana yang kita mau uji? Titik. Kita ambil aja 0 dan 0 ya. Artinya titik 0 dan 0 ada di bawah garis. Kita masukkan 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Hasilnya kecil dari 6. 2 kali 0? Tambah? Hasilnya? 0 kecil dari 6? Pas? Kecil dari 6. Berikutnya, sudah dapat kita daerah bawah, kita uji daerah atas. Daerah atas ini pastinya ada di sini 4. Ada di sini 4, di atas ini ada 3. Kita uji 4 dan 3. Yang 2 nih. Perhubungannya pasti 2. Nah, kita uji dulu. 4 kali 0.
2 kali 4 kali tambah 3 kali 3, ya kan? 3 kali 3 kecil dari 6. 2 kali 4 tambah 9. Ini berapa gimana? Benar nggak bahwa 17 kecil dari 6? Salah. Artinya di atas ini bukan daerah penyelesaian. Yang mana daerah penyelesaiannya? Maka yang mana artisnya? Yang ini DP-nya. DP-nya yang mana? Yang sebelah bawah. Maka terbukti apa yang kita simpulkan tadi bahwa ketika menggunakan tanda kecil, himpunan penyelesaiannya pasti sebelah kiri atau paling bawah. Nah berikutnya, carilah daerah penyelesaian persamaan X tambah Y besar 7. Nah sama lagi nanti yang kita lakukan apa? Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, lalu kita cari apa? Titik potong garis ke dalam sumbu koordinat X dan Y. Lalu ketika kita dapatkan titik koordinatnya, tinggal kita gambarkan nilainya. Bisa dilihat? Maka DP-nya yang mana? Di atas garis. Cek? Karena tanda besar. Selanjutnya, kok DP di bawah? Mana yang benar? Di atas kan? Iya. Itu namanya DP lari ke bawah. Kan begitu. Nah berikutnya, ketika 2/3 diketahui, sama lagi kita gambarkan garis pertama, kita gambarkan garis kedua, lalu kita uji daerah himpunan penyelesaiannya. Perhatikan, itulah daerah himpunan penyelesaian yang mana? Yang diapit secara bersamaan oleh 3 yang ada tanda panah. Nah saya nggak mau terlalu detail lagi, toh kita akan pakai ke depan. Hanya saya ingatkan supaya dibuka lagi, ya. Kita itu. Nah, untuk pertemuan kali ini materi kita adalah menentukan model matematik. Kompetensi dasar kita apa? Menentukan model matematik dari soal cerita. Selanjutnya soal cerita, indikatornya apa? Soal cerita atau kalimat verbal diterjemahkan ke kalimat matematika. Lanjut apa? Nah, sekarang bagaimana? Itu target kita hari ini, yaitu membuat model matematika. Kalau kita nggak bisa memodelkan matematika dari sebuah persoalan, itu mustahil kita bisa memecahkan persoalan itu. Maka setiap bahasa ilustrasi soal kita terjemahkan kembali ke dalam bentuk bahasa matematika. Nah itulah yang dinamakan dengan model matematika. Jangan lupa nanti kau bilang, oh model ulang mungkin bahasa matematika, enggak. Tapi dia menerjemahkan persoalan ke dalam bahasa matematika. Nah bagaimana? Perhatikan soal berikut. Sambil kau baca ya, dia jalan sendiri. Oke, satu orang baca suaranya nih. Siapa namanya si Yoga. Ayo baca nyaring. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang VIP. Baca VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg, sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg.
Tiket kelas ekonomi memberi laba RP memberi laba 100.000 dan kelas VIP 200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Oke. Nah, coba perhatikan, ini persoalan, ini masalah. Nah, kita mari belajar bagaimana identifikasi masalah dulu. Coba perhatikan, hasil pemantauan apa yang bisa kau tanya dari soal ini? Pasti yang kamu tanya, bagaimana sih sebenarnya bentuk muatannya ya? Itu pertanyaan pertama. Pesawat ini memuat berapa sih sebenarnya Bang? Dari soal berapa yang diketahui? Yaitu mempunyai tempat duduk tidak lebih. Kalau bahasa tidak lebih bagaimana? Contoh nih, ada uang misalnya uang ini 5.000. Apakah dia layak membeli lebih dari uangnya? Tidak. Maka bahasanya dia belanja tidak lebih dari 5.000. Kalau di sini bagaimana? Artinya muatan tidak boleh lebih dari 300 kursi. Itu pertanyaan pertama yang kita harus tahu dari soal. Berikutnya pertanyaan kedua apa? Bagaimana pembagian kelas ekonom dan kelas VIP? Nah, karena itu identifikasi masalah D, kita mengamati, kita tanya, lalu baru kita konstruksi penyelesaian. Kita tanya dulu soal itu, apa sebenarnya soal? Berikutnya, dari soal penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg. Tahu bagasi? Bawaan. Misalnya tas, ya. Dia nggak boleh melebihi dari 3 kg. Berikutnya kelas VIP berapa? 5 kg. Berikutnya, sedangkan kapasitas bagasi berapa? 1.200 kg. Apakah boleh lebih dari situ? Tidak. Kalau lebih, tenggelam. Betul kan? Makanya nanti tenggelam pesawat. Tapi biasanya bukan karena kelebihan muatan, tapi karena kesalahan teknis. Tiket kelas ekonomi memberi laba berapa? 100.000. Itu pertanyaan selanjutnya yang bisa kita timbulkan. Berapa laba diberikan oleh kelas ekonomi? Itu sebesar 100.000. Berikutnya kelas VIP berapa? 200.000. Berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat? Nah, ini sebelum kita jawab ini, kita wajib tahu dulu bagaimana modelnya. Kalau nggak kita bawa ke dalam model matematik, ini mustahil kita selesaikan. Paham? Nah, bagaimana kita lakukan kita pelan-pelan? Coba perhatikan. Kita menggunakan bantuan tabel bantu. Yang mudah-mudahan anak kalian bisa menggunakan ini nanti ke depan untuk pemecahan soal yang berbeda lagi. Nah, tabel bantu pernyataan di atas dapat kita buat tabel bantunya. Perhatian. Banyak kelas ekonom berapa? Kita misalkan sebagai X. Berikutnya, banyak kelas VIP berapa? Kita misalkan ya, kita bawa dalam bentuk variabel, yaitu Y. Berikutnya, maksimum. Maksimum apa? Maksimum tempat duduk berapa? Tadi kan kita misalkan tempat duduk untuk ekonomi X. Untuk VIP Y. Berikutnya maksimumnya berapa? 300. Tidak boleh lebih dari 300. Bagasi bagaimana? 3x. Kenapa 3X? Karena dia hanya mampu membawa 3 kg untuk kelas ekonomi. Berikutnya untuk kelas VIP 5Y. Kita pakai 5Y, padahal itu 5 kg ya. Maksimumnya berapa? 1.200. Tidak boleh lebih dari situ. Akhirnya kita bentuk sistem persamaan bagaimana? Coba perhatikan. X tambah Y kecil sama dengan 300. Bisa di bawah 300 atau pas 300. Artinya muatan ekonomi X dan VIP Y hanya boleh di bawah 300 atau sama dengan 300 kursi. Berikutnya, itu pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan kedua yang kita ambil dari tabel bantu tadi, 3X sama 5Y.
sama dengan ya? Kecil atau sama dengan 1.200. Itu kita namakan sebagai bentuk persamaan kedua. Dari mana kita bentuk ini? Tadi di tabel nggak ada, Pak. Ini batasan ketidak negatifan. Tidak boleh negatif. Karena nggak mungkin ada kursi di bawah 0. Iya. Pernah kamu dengar mobil itu membawa kursi -2? Pernah nggak? Enggak kan? Maka kursi itu mustahil di bawah 0. Maka hanya bisa terjadi kursi ekonomi X besar sama dengan 0 di atas 0 atau paling tidak dia nggak ada sama sekali. Berikutnya kita batasi juga batasan Y besar sama dengan 0, yaitu untuk bangku VIP. Maka inilah model matematika itu yang kita maksud, yang kita bilang tadi model matematika. Nah, selanjutnya ini pekerjaan kita di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan melukis nilai optimum. Tapi sebelumnya kita tuntaskan dulu persoalan hari ini. Kita selesaikan dulu yang namanya LKP. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, biar lebih tahu kita hasilnya, setiap kelompok saya bagi lagi LKP. Coba selesaikan, baca, dan bergotong royong dalam kelompok untuk penyelesaian. Kan ada modul di tanganmu, berikutnya ada buku cetak, dan coba selesaikan permasalahan itu sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Kelompok pertama itu kelompok Garuda. Ini kelompok pertama ya, Garuda ya. Kelompok kedua bendera. Mana kelompok bendera? Iya. Kelompok ketiga, kelompok apa? Raja Wali. Kelompok keempat? Kelompok empat? Nasionalisme. Oke. Nah, coba perhatikan mulai dari awal, baca baik-baik, lihat petunjuknya, tulis identitas kelompok umum, dan bekerja sama dalam kelompok. Saya Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Bisa? Kelompok 2 kerjasama.
Itu kan ada beberapa. Ada satu itu kan dari hasil semua kan ada harga secara kita kan bisa menyimpulkan keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, apa yang kita akan membuat
Pembagian biaya dan pembuatan roti donat jika modalnya hanya 900. Iya, kurang kan biaya. Berapa? Hari lebih dulu. Bagaimana ya? Berapa? Udah kan? Mengingat waktu sudah habis, sudah mulai menunjukkan 10 menit lewat, maka lihat sudah selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang semua kelompok nanti kita kumpulkan, kita beri kesempatan kepada satu kelompok untuk maju. Kelompok mana mau? Unjuk tangan? Atau kita yang unjuk? Oke, kelompok 4 ya? Maju. Presentasikan. Saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan suatu persoalan. Misalnya mengamati sebuah toko bakery dan toko roti. Yaitu kita misalkan ada jenis kue. Kuenya terdiri dari dua, yaitu donat dan roti. Donat pada jenis kue kita misalkan X, dan untuk roti kita misalkan Y. Beginilah caranya. Ini tadi pada jenis kue, pada donat kita misalkan X. Begitu juga dengan roti, kita misalkan Y. Yang kedua yaitu adalah modal pembuatan. Pada donat kita misalkan tadi X, modal pembuatannya yaitu adalah 1.500 X, sedangkan pada roti yaitu 2.000 Y. Untuk muatannya, muatan pada kue donat yaitu 500. Begitu juga dengan roti yaitu 500. Untuk keuntungan, kita misalkan yang ini adalah Z. Keuntungan pada donat yaitu 300 dan roti 500. Jadi
lebih kecil dari lebih besar dan lebih kecil dari 900 dan lebih besar artinya 500. Yang kedua yaitu untuk modal pembuatan yaitu 1.500 X tambah 2.000 Y lebih kecil dari 900. Muatannya sama dengan X tambah Y sama dengan 500. Jadi fungsi objektifnya atau keuntungan adalah 300X tambah 500 Y. Demikian, jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, bila presentasi kelompok 4 ada yang mau dipertanyakan dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2? Apakah boleh variabel lain dipakai selain X dan Y? Boleh, sama seperti pada P dan Q, M dan N, dan lain-lain. Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, coba aja. Atau ada perbedaan pendapat dari penyelesaian yang disampaikan kelompok 4? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Jadi demikian penyelesaian LKPD kita. Dan Bapak berharap setiap kelompok menyerahkan di depan untuk kita lakukan penilaian nanti. Coba setiap kelompok perwakilan bawa ke depan. Oke, kelompok 4. Ini kelompok nasionalisme. Aduh, kelompok Garuda. Garuda mana? Oke, kelompok yang lain lagi, kelompok 2. Oke, kita lihat penyelesaian LKPD kita. Kita simpulkan bahwa persoalan tadi bagaimana menentukan model matematika dari masalah yang diketahui. Nah, dari penyelesaian yang disampaikan oleh kelompok 4 bahwa donat tadi kita misalkan sebagai X, sedangkan Y sebagai roti. Nah, dari soal kita ketahui bahwa model pembuatan donat sebesar berapa? 1.500. Nah, kita tulis dalam tabel bantu 1.500 X. Berikutnya, modal pembuatan roti berapa? 2.000. Hasilnya kita tulis 2.000 Y. Modal antar seti dia berapa? 900.000. Maka mustahil dia memproduksi di luar jumlah modal. Maka paling tinggi dia menggunakan adalah 900.000. Akhirnya kita buat model matematikanya bagaimana? 1.500 X ditambah 2.000 Y kecil sama dengan 900.000.
boleh negatif. X besar sama dengan 0. Berikutnya apa ini? Batasan Y. Y besar sama dengan 0. Jadi masih ada tambahan walaupun di tugasnya tadi sudah diselesaikan. Nah, itulah penyimpulan hasil KPD kita hari ini, dan semoga anak-anak kami bisa lebih belajar lagi. Nah, berikutnya mari kita refleksikan hari ini kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Pertama, yang kita pelajari hari ini apa? Tentang model matematika. Apa tujuan model matematika? Agar dapat menyelesaikan permasalahan daripada sebuah soal cerita atau soal verbal. Nah, apa maksudnya model matematika? Yaitu mengubah persoalan-persoalan nyata ke dalam bahasa matematika. Jadi, seperti pertanyaan kawan tadi, ada yang mengatakan apakah bisa di luar variabel X dan Y? Bisa, sesuai seleramu. Bisa PQ atau bisa menggunakan M dan N. Atau variabel yang lain yang lebih relevan dengan kamu. Nah, itulah materi kita hari ini, dan Bapak mau ingatkan bahwa kita ada tugas di rumah sebagai bagian dari tugasmu, yaitu di halaman 13 di dalam modulmu. Jadi nanti di rumah kamu perhatikan itu. Kemudian ada video pembelajaran yang sudah Bapak bagi di dalam grup WA. Itu tolong diperhatikan agar lebih memberi makna belajar pada hari ini dengan kami. Nah, berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan yaitu dengan menentukan nilai optimum seperti yang Bapak gandung tadi. Tapi Bapak berharap kita melaksanakannya dengan Google Meet. Jadi apakah minggu depan kita akan melanjutkan? Bapak akan kirimkan kapan kita jadwal masuk Google Meet. Nah, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena sudah nggak ada lagi, kita kembalikan lagi ke dalam tangan Tuhan. Berdoa. Doa kita akan mulai tadi pagi. Oke, semangat doanya. Berdoa, ya. Kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan dari kami memulai proses kegiatan belajar mengajar kami hingga kami pada satu semester karena kebaikan dan keputusan kami, melainkan hanya atas kasih kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, berkatilah kami di perjalanan agar sampai di rumah kami dengan selamat. Kami juga berdoa Tuhan buat materi guru kami yang hadir pada hari ini, dan dapat kekuatan dan kasih tunjuk baik sampai kami bisa memimpin dan mengarahkan kami ke jalan terbaik. Hanya ini doa kami, semoga Tuhan memberkati kami. Ya, terima kasih. Dan sebelum kita pulang, Bapak ingatkan selalu patuhi prokesnya, protokol kesehatan. Patuhi apa? Mulai pertama memakai masker. Ya, berikutnya mencuci tangan. Berikutnya apa? Menghindari kerumun. Apa lagi? Apa lagi? Mengurangi mobilitas. Pas. Jadi semoga kita terjaga dari ancaman COVID. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang.